bagaimana mengembalikan trust yang sudah mungkin sulit diusahakan dalam keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak kisah-kisah belakangan ini yang sedang viral yang mungkin dikhianati dalam keluarga. Karena trust ada fondasi penting dalam keluarga ya Romo. Ini pertanyaan dari Cilanda, Ibu Brigita. Ya, Silakan Romo. terima kasih Ibu Brigita. Jadi bagaimana mengembalikan trust adalah keberanian untuk memberikan pengampunan. Jadi kalau kita terluka dan kita tidak menuntaskan luka itu, maka akhirnya orang hanya ragu-ragu, tidak percaya lagi gitu ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ingat Bapak Paus Fransiskus pernah mengingatkan, Anda menikah dengan suami yang tidak sempurna. Anda pun adalah orang yang tidak sempurna. Anak-anak Anda pun tidak sempurna. Maka keluarga bisa bertahan kalau ada pengampunan. Jadi kalau di dalam keluarga tidak ada pengampunan, maka di dalam keluarga itu akhirnya hanya dibangun dari Dari curiga, dari luka, dari kekhawatiran, dari ketidakmungkinan, dari kepahitan. Jadi memang betul pengkhianatan itu melahirkan sakit, kekecewaan. Dan pengkhianatan itu akhirnya membuat trust kita berkurang. Tadinya 100, jadi 90, drop menjadi 40, bahkan drop menjadi 10, gitu ya. Bisa terjadi. Bagaimana meningkatkan kembali trust? Kita harus berani untuk mengampuni. Dan pengampunan itu tidak pernah mungkin terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena pengampunan itu bukan daya manusia. Pengampunan itu kemauan manusia, daya dari Tuhan. Ingat, kita harus mau dulu, mau mengampuni, dan kita mohon daya kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Maka mohonlah setelah Anda punya pengampunan yang tulus, ikhlas, biarkanlah trust itu mengalir kembali dalam hati Anda. Memang si jahat, si iblis, yang namanya si iblis, walaupun sudah mengampuni, akan menggedor-gedor batin Anda. Ingat, dia bohong lagi loh. Ingat, dia nggak bisa dipercaya loh. Lo mah kawinnya dengan dengan kucing, ikan asin aja diembat gitu ya. Jadi kita akhirnya Akhirnya kemauan, kerelaan kita untuk mengampuni akhirnya berkurang. Maka itu tadi penting bahwa kita jangan banyak berkumpul. Maaf ya, jangan banyak berkumpul dengan orang-orang yang menceritakannya negatif melulu. Makin takut gitu ya. Jadi kalau orang-orang menceritakannya makin negatif terus, suami kita juga yang baik-baik malah jadi dicurigai juga. itu kan yang salah Yang salah telinga Anda gitu ya. Yang salah telinga Anda. Anda itu harus berani memilah-milah, tolong memilah-milah. Jangan semua dimasukkan, meledak. Masukkan yang baik-baik gitu. Maka bagus sekali bahwa kerahiman, Anda punya rutinitas berdoa, Anda punya rutinitas membaca firman, Anda punya rutinitas sharing. Ini adalah memasukkan hal positif supaya membangkitkan iman, kekuatan iman, bukan menumbuhkan kekhawatiran dalam batin kita. Terima kasih, semoga menjawab.